semuanya. It's good to be back again. Aduh, lama banget nih kayaknya agak-agak bertapa sejenak. Kembali lagi di Three Women, Three Stories. Di rekaman di sini ada Marlin dan juga ada Mirna dan Era. Hey, ladies. Halo Mirna, apa kabar? Happy banget kalian bertiga. Kemana aja nih, ngapain aja kalian? Iya, kita bertapa Berdua meditasi. dong. Oke, satu-satu. Dari mulai Mirna, lo update dulu Mir, lo habis ngapain aja nih? Kayaknya sibuk banget nih. Kayaknya cuan udah terkumpul nih, target 2020 achieve nih kayaknya nih. Agak-agak. Belum bisa beli Lexi, masih Lexi. Terus kalau Era gimana Era? Era kayaknya habis ulang tahun ya. Era habis ulang tahun kita bilang happy birthday, lady. Oh, thank you. Stay happy. Tambah disayang suami, disayang 3 anak perempuannya, angelnya itu ya kan. Amin. Hari ini tuh kita udah kedatangan seseorang yang akan kita dengarkan cerita-ceritanya dia selama masa kehamilan, perjuangannya dia untuk mendapatkan baby, sampai akhirnya di tanggal 25 Juli lalu tuh babynya lahir dan dikasih nama keren banget loh, Baby Kara Rose. Dia adalah teman kita Rianti Cartwright. Halo Eda. Hai, halo Rianti. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Horas Eda, halo. Oh, baik. Horas juga. Horas semuanya. Bagaimana? Iya, macam mana kabarnya Eda? Aduh. Saya Pangestu. Kumaha damang ya teh. Aduh, ini jadi Batak ke Sunda-Sundaan apa Sunda ke Batak-Batakan ya? Gitulah. Mix aja lah, mix up antara campur. Ya, ini kita selera Indonesia pokoknya di sini ya. Ada Londonnya juga sedikit. Oh iya bener, jadi bisa ngomong persis dikit ya kan. Aduh. Nah, senang banget nih Rianti bisa akhirnya ya ngobrol dengan kita bertiga di sini. Iya. Yuruka Woman di sini ya. Thanks for your time Rianti. Anytime, my pleasure. Ya udah kasih kita waktu dan mungkin mau sharing juga di sini. Boleh dong. Tapi pertama-tama kita mau ngucapin selamat, congratulations. Thank you so much. Iya. Akhirnya ya penantian 9 tahun berbuah hasil ya, praise God. Loh, praise God, 9 tahun ya untuk berjuang, terus sekarang sah menjadi seorang mommy ya kan, mom. Gimana rasanya? Aduh, mulai rasanya dari luar biasa. Seperti tadi kita bahas ya, syuting sinetron, syuting film tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan menjadi seorang ibu. Begadangnya, pokoknya 3 bulan pertama itu amazing, luar biasa. Tapi ya, I'm enjoying every second. Ya, ini like props to all moms out there. Aku juga jadi makin sayang sama mamaku. Gila deh dari kehamilan, persalinan, sekarang raising a baby. Yeah, no sleep for the next 18 years maybe. Mungkin sampai ngawinin juga kali. Iya benar. Nah, belum itu. Mari kita nikmati ininya ya, the pace of our life gitu ya. Tapi selalu begitu. Aku juga ya ngalamin di mana mungkin dulu gue anak yang paling ngeyel sama mama gue gitu ya. Apalagi gue cewek satu-satunya di keluarga, terus kayak anak pertama, jadi kayak dominate juga gitu. Terus paling sering berantem sama mama gitu. Tapi waktu gue punya anak, gue meleleh loh, bener-bener yang kayaknya mama ampuni dosa-dosaku. Aku di tengah-tengah kontraksi loh, aku WhatsApp mama, bener-bener di tengah-tengah kontraksi. Ini normal ya? Boleh kan lagi pandemi kan, aku melahirkan dalam masa pandemi. Yang nemenin cuma boleh cash. Jadi cuma satu pendamping. Aku sedih banget, saya
kan biasanya your mom is always there with you, right? Iya. Tapi ya itulah di tengah-tengah kontraksi yang 19 jam itu. Aku soalnya aku benar-benar baru merasakan awal-awal aku pikir I can do it, bisa lah gitu kan melahirkan. No problem, I can do it. Aku tuh nggak takut disuntik, nggak takut di apa segala macam. Oh, tapi waktu kontraksi itu mulai terus di kawinan kita tuh ada ayam tuh yang dipatah-patahin, nah itu. Oh my god. Bener. But it was amazing and really tulang belakang how strong you are until you just do it kan. Tulang belakang berasa rontok ya. Iya, udah kelar, udah kayak. Sorry, kelahirannya kemarin kelahirannya normal atau normal? Oh iya, tadi gue nanya. Wow. It's ini dong ya, Game of Love banget ya, 19 jam. Terus yang kayak mau dipatahin gitu, terus kayak pleng gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir, it's nothing special. Soalnya wanita sudah melakukan ini kan selama beribu-ribu tahun kan. Jadi itulah wanita emang luar biasa sih what we can do. Cuma Rianti ceritanya mereka kan selalu beda kan. Mereka bilang gini, enggak kok kayak ngeden tut gitu kan. Terus totonya gue pas lo nggak ngerasain kan? Lo kan sesar ya? Lo Yud? Iya, gue sesar. Gue sesar tapi tetap aja kan ada kontraksi-kontraksi yang bikin gak enak kan. Nah iya, tapi maksud gue proses buat ngeluarinnya itu minta ampun. Sampai kalau gue yang pertama itu kan forceps kebetulan, jadi curhat juga. Yang kedua beneran normal, bener-bener normal. Yang ketiga sesar, semua di gue ceritanya parah kan. Komplit. Nah jadi yang normal itu beneran yang gue sampai bener-bener yang udah mau give up, terus udah gitu wife-nya bilang bayinya udah stres katanya gitu, you do it or we will end up in the theater gitu kan. Terus gue pikir aduh I will try my last try gitu ya. Terus ya udah dan gue cuma bisa karena gue ngerasain yang waktu anak gue yang pertama itu kan sampai di forceps karena memang dia udah nggak bisa lagi gitu, that is the only way gitu karena gue udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu. Jadi itu di situ gue ngerasa gila ya, ini bener-bener yang dibilang orang-orang itu hidup dan mati itu di situ bener loh. Ya kan, kalau gue bener-bener ngerasain ya, gue pikir gue sampai gini, ya ampun Tuhan jangan sampai anak gue kenapa-napa, jangan sampai kenapa-napa. Gue sampai begitu loh ya waktu anak gue yang pertama. Terus yang waktu yang kedua gue pikir oh my god ini gimana ceritanya, caranya akhirnya gue beneran waktu diancam sama apa namanya, karena gue banyak komplikasi sama anak pertama ya abis forceps itu. Jadi gue pikir Tuhan please try me, please help me. Gue bilang I will try my best gitu. Akhirnya keluar setelah berapa jam gitu, akhirnya keluar. Terus yang paling kagetnya itu, nah Rianti pasti ngerasain juga, yang kedua dibilang gini, push for the second time. Terus gue ngerasa loh, emangnya gue punya bayi kembar ada lagi? Ternyata itu plasentanya. Iya benar. It's not done gitu kan? Kita kira udah keluar, udah. Gue pikir udah gue udah bahagia gitu. Ternyata apa nih? One more push, the same one like before. Yes. Maksudnya apa? The baby's out already. Gitu kan? Iya, tapi bener plasenta itu ngeluarinnya sama kayak ngeluarin bayi ternyata. Bener, gue baru tahu. Yang pertama gue nggak ngerasain karena kan di forceps, jadi kan gue anestesi kan, jadi gue nggak tahu. Yang ketiga gue udah tahu pasti akan ada plasenta dikeluarin juga, tapi gue nggak ngerasain karena gue juga anestesi gitu. Bener. Iya, jadi bener di situ kita ngerasain. Ya itu yang dibilang kita yang dibilang Iyut, benar perjuangan seorang ibu, benar. I absolutely agree. Aku kan 19 jam, pokoknya Kara Rose lahir jam 6.50 malam, kalau jam 7 belum lahir udah harus disesar. It was the last try. Dokter bilang kita tunggu untungnya. Dan aku diinduksi kan, jadi kayak induksi itu wow. Tapi ya, itulah kenikmatannya di situ ya. Dan aku kan yang hamil kan bertiga kan temen aku. Nah, berempat sebetulnya. Nah, yang setelah aku lahiran 5 jam. Lancar semuanya, pembukaannya gitu, prosesnya oke. Ya, hampir lahir di lobi rumah sakit secepat itu. 10 minutes. Oh my gosh. Wow. So you think it's gonna be easy? I know. But emang every journey is different.
Oke, jadi gitu ya, 19 jam. Wow. Sementara pengalaman kamu tuh yang 19 jam, sementara teman-teman yang lainnya itu mereka tuh lebih cepat dari itu. Jadi lo berprediksi bahwa lo nggak akan selama itu, gitu ya Rianti ya? Iya, enggak. Jadi aku yang lahiran duluan. Aku lahiran duluan dengan penumpang itu 19 jam. Terus berapa minggu kemudian sahabat-sahabatku lahiran juga dan langsung lancar. Bahkan ada yang hampir lahiran di lobi rumah sakit. Hanya 5 menit saja. Langsung plong gitu. Aduh. Ya. Oh Tuhan, why me? No, tapi I always believe your test is your testimony. Kadang kita harus melewati satu challenge itu supaya kita bisa cerita sama orang lain. Mungkin orang lain yang sedang melewati hal yang sama bisa jadi strengthened and motivated gitu. Iya, bisa tapi ya kalau juga ya. Iya, tapi kalau misalnya cerita model kayak gue sama Rianti nih, bikin ibu-ibu yang lain takut hamil tahu. Nah makanya sebetulnya aku nggak mau cerita ini kan, soalnya kan pasti yang lain takutnya yang belum pernah melahirkan. Gue yakin dalam 19 jam itu lo melakukan hal-hal positif, kayak misalnya kan lo suka main TikTok tuh sama laki lo kan. Iya tuh, iya benar. Did you do that? Did you do that? Like, you know, see in my mind, in my visualization, aku tuh my birth didn't look like that. Aku udah bawa kayak birthing ball yang kayak yoga ball gitu kan. Udah ada aromaterapi, semuanya udah aku siapkan. I had my lovely doula there juga. Cuman masalahnya yang terjadi sama aku adalah ketuban pecah dini. Jadi aku they call it I was spotting tuh tanggal 24 paginya. Jadi aku langsung rumah sakit. Terus kata di dokternya, oh ini belum mulai sih, udah awal-awal tapi masih agak lama lah ini prosesnya. Cuman karena pandemi, kita juga kan melahirkan harus swab dulu. Pokoknya prosedurnya lumayan complicated. Jadi kami memutuskan ya udah kita check in aja daripada bolak-balik rumah sakit kan nggak bisa. Soalnya itu kan zona hijau kan. Nah, ya udah kita langsung check in, ya udah santai-santai lah di kamar, ketawa-ketiwi, lalala gitu kan. Nah, terus aku tidur lah, udah capek nih jam 11 malam, ya udah deh kita tidur aja, pasti nih lahirannya besok kalau menurut prediksi dokter. Iya. Tidur baru 10 menit, tiba-tiba ketuban pecah. Ketuban pecah jam 11:30 malam. Turunlah kita ke ruang persalinan di bawah. Nah, kalau biasanya kalau di film-film tuh, kan, langsung gitu kan, iya, jadi di sinetron yang lo lakukan selama ini, langsung bayinya keluar gitu. Nah, terus oke, masih pembukaan 1 gitu kan. Nah, pembukaan keduanya kapan? Besoknya jam 11 siang. Astaga. Sedangkan kalau ketuban itu kita nggak boleh diri, nggak boleh di yoga ball, nggak boleh jalan-jalan, benar-benar udah harus tidur telentang. Ya selama itu tidur aja, tiduran, tapi tidak tidur, cuma tiduran. Iya. Kepikiran soalnya kan, resah dan gelisah. Nggak nyaman juga kan, nggak nyaman, nggak bisa kemana-mana. Benar-benar di situ, Cass juga nungguin, udah pokoknya it was a very long wait sampai pembukaan kedua, ketiga, nah itu mulailah si kontraksi datang, yang itulah yang perlahan-lahan tapi menggigit gitu ya. The lovely contraction started, yang perasaannya wow, amazing, sampai kalau nggak salah teriakan aku tuh terdengar dari 1 kilo. Tapi ya udah dari situ. Ya, it was a slow progress. Baru lahirnya ya hampir jam 7 malam itu, dan harus diinduk segala macam. Tapi mungkin aku nggak akan cerita terlalu detail, takutnya kan nanti yang belum pernah bener yang terjadi sama aku itu tidak sering gitu. It was a very a small percentage of women yang melewati hal itu, dan mungkin aku diperbolehkan mengalami itu supaya aku bisa lebih berempati sama, semua yang udah pernah, sama kayak Era contohnya kan, yang sampai pakai itu kan, aduh nggak di forceps benar. Tapi belum kapok dong Rianti. Well, I have to say
mengalami punya Cara Rose and looking at her face every day, it's all worth it. Dari perjalanan IVF yang penantian 9 tahun, kemudian IVF yang secara intensif setahun, kemudian kehamilan yang muntah-muntah, terus kemudian persalinan 19 jam, it's all worth it. Semua terbayar. It's an amazing. Wow, yeah, of course ya kan. Apalagi ngeliat Kara yang keren, yang cute banget gitu kan, gemesin banget. Tapi ya itu ya cetakannya bapak banget ya. Aduh, ini kayaknya. Bayangin, cetakan bapaknya ya. Bayang dong perasaan aku, persalinan 19 jam, terus pas anaknya keluar, wow! Iya, kebayang. Ternyata ini cash dari sachet nih, kayak gitu. Ya, katanya hoki sih ya, kalau anak perempuan mirip daddy-nya. Bapaknya. Iya, benar. Mudah-mudahan bisa happy daddy-nya nanti ya. Amin. Mereka juga deket banget. I really love seeing him. Transformasi Cass menjadi seorang ayah juga, it's really beautiful to see. Oh iya? Iya, langsung deket. Dan aduh, daddy's princess banget deh. Tapi anak cewek ngomong-ngomong gitu nih, ya. Yes. Gue mau nanya ya, kan Kara Rose ini kan lahir setelah Rianti sama Cass kan married selama 9 tahun gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya married sama cowok Batak gitu kan, ada nggak, terutama Batak ya, karena gue juga Batak gitu kan, terutama kapan gitu ya, pertanyaan kapan gitu ya, pressure dari lingkungan keluarga yang nanya kapan gitu, terus udah gitu pasti ditanyanya antara kapan punya anak tanpa tahu apa yang ada di dalam keluarga kita gitu kan ya. Terus udah gitu during that time did you feel pressure from the family? Untungnya tuh aku memiliki amang dan inang yang super duper santai dan super duper cool dari awal. Mungkin karena Cass juga kan anak bungsu. Dan mereka juga udah memiliki cucu tuh 7. Jadi ini Kara Rose tuh cucu yang ke-8. I think in general they're very understanding, dan dari awal juga bukan tipe mertua yang kayak kasih pressure yang kapan. Terus aku kan sebenarnya tinggal sama mertua dulu hampir 7 tahun gitu. Dan dan bisa juga ya lo bertahan ya. Semua orang surprise, walaupun mertua aku tuh bolak-balik jadi setahun di sini, setahun di sana, setahun di sini, setahun di sana. Cuman nggak tahu, it was sebetulnya kalau buat ya secara umum kan tinggal sama mertua tuh kayaknya nggak enak atau gimana ya ceritanya. I don't know, I really enjoyed it. Aku merasa dimanja, terus nggak pernah ada tuntutan misalnya Rianti harus benar-benar kayak masak atau apa, atau bangun pagi gitu. Apalagi menantunya orang Batak kan. Iya. Mungkin aku beruntung aja ya dapat inang tuh yang super like chill dan mengayomi dan kalau buat aku tuh it was satu season yang menyenangkan. Terus sekarang juga akhirnya kita udah pindah ke rumah sendiri, tapi masih satu komplek. Jadi inang biar gampang nitip ya, biar bisa nitip cucu atau ngirim makanan, habis jogging juga ke sini gitu. Jadi terus juga dekat sama opungnya. Jadi aduh anakku menangis tapi it's okay. Boleh diambil digendong dulu pada ya. Kita bilang sebentar ya. Boleh. Seru ya. Dia itu ya beruntung banget ya, kayaknya udah langka banget punya mertua yang baik begitu. Tapi ya it's a blessing anyway ya. Kalau tuh bapaknya dia baru pulang mandi karena ini masa pandemi, jadi pegang baby harus dia. Hai Kak. Iya, abang baby. Halo. Ini kayak melihat kembar. Aduh, itu ya. Serupa tapi tak sama. Like father, like daughter. Kopian banget. Nah gitu ceritanya. Jadi thankfully dari orang tuaku juga, walaupun ini cucu pertama, they were really nice. Nggak pernah kayak
bikin kita down, bikin kita drop. Tapi ya pasti banyak pertanyaan itu justru datang dari orang lain. Misalnya kita kawinan atau kemana gitu, atau acara keluarga ada yang nanya. Tapi ya kalau aku sih selalu mencoba melihat sisi positifnya aja. Itu mungkin ya bentuk perhatian lah dari orang lain. Kalau kita jawabnya ya udahlah, it's God's plan. Jalanin aja gitu ya. Nah, mumpung ada Kas nih lagi nongkrong sama kita nih di depan kamera. Mirna mungkin ada pertanyaan kali? Oh iya benar. Iya, tadi kan resepnya untuk 9 tahun itu sama penantian itu tetap mesra apa? Biar pasangan-pasangan yang lagi menanti juga nggak ribut tapi tetap menanti dengan sabar. Iya, soalnya kan kalian tuh tetap kelihatan masih. Kenapa dijebak? itu ini cara tepat untuk menjebak Kas. Tapi kita tuh inspiring banget dengan kalian berdua karena kan tadi kayak kata Mirna kan, kalian itu selalu terlihat kelihatan romantis di depan publik gitu, sering lakukan TikTok bareng kan gitu. Jadi kemesraan itu tidak redup walaupun masih dalam masa penantian 9 tahun tadi ya, menunggu kehadiran baby gitu. Boleh dong di-share supaya nanti yang di luar sana yang sedang menanti juga bisa punya inspiring story dari kalian yang bisa jadi pembelajaran. Motivasi. Iya, motivasi. Fun aja sih. Like for me, it's like humor itu paling penting sih di dalam relationship. Menurut gue kayak kalau misalnya it's not funny, you have to make things funny lah. Karena kalau misalnya kalau nggak funny, life gets too serious. Yes. Dan menurut gue itu di situ, you lose the sparks. Yeah. Oh, jadi humor is the key aja. Kamu selalu bikin lelucon gitu buat Rian. Iya. Selalu ada. Kalau buat aku setiap malam gue stand up comedian. Yang paling penting terus ada challenge sahabatan sih. That's the most important. Is the friendship gitu kan. I mean, kita juga kan baru 10 tahun ya kalau dibandingkan like my parents besok anniversary yang ke-41. Jadi mungkin kita cuman a drop in the bucket. Sepernya gitu ya. Yang paling aku rasakan sih, yang paling penting adalah persahabatan. You have to marry your best friend. Kalau enggak, it's gonna be really difficult. Kan kita harus bersahabat, harus ada the same sense of humor. Kalau bisa ya selera musiknya nggak jauh berbeda gitu. Iya. Oh gitu. Kalau bisa juga suaminya bisa masak gitu nggak sih? Nah itu added bonus. Ada juga. Tapi nggak selalu gitu. Baru pas masa pandemi aja ini kita mulai masak-masak. Iya. Oh oke. You grow terus together. I think that's the most important thing. Iya. Jadi memang memposisikan suami menjadi seorang sahabat dan tempat untuk sharing ya, itu menjadi satu hal yang membuat nggak pernah bosen tadi ya saya. Betul. Dan mungkin kita juga harus sadar role dalam pernikahan ya. Jangan ada dua general. Kalau menurut aku sih, kita obviously setara secara value, tapi kalau aku memposisikan Cass tuh sebagai leader, so I have to respect him, and I think it helps gitu. Okay. Tapi ini nggak sih Rianti, gue tuh kadang-kadang ada some of my friends nih ya, di sharing aja, tapi is that true or not? Di rumah. Atau jangan-jangan gue juga begitu gitu. Kita tuh memposisikan, kita tuh kayak mencoba, jadi kayak gini, kita tuh sosok memposisikan suami kita tuh jadi kayak dia yang leader, tapi kita yang ngelit, tapi sebenarnya di belakang, di balik layar kita yang benar. Nah itu sebetulnya itu kan ada seninya ya, gimana kita membuat our man to feel respected, tetap dia yang membuat keputusan, tapi sebetulnya ada ya influence yang halus. Tapi ya tergantung. I think kalau menurut aku sih, I can only talk about what works for us. Dan itu bukan kayak standard yang setiap orang harus ikutin atau bisa ikutin, karena setiap pasangan tuh punya konsep
masing-masing gitu, dan buat kami berdua this is what works for us begitu. Oke. Nah terus kan kemarin kan hamil nih ceritanya ya, jadi kan mungkin pertanyaan terakhir yuk. Mir pertanyaannya yuk. Iya. Nah, jadi kan kemarin itu kan hamil kan ceritanya kan di masa-masa pandemi kan. Tadi kan udah cerita ya. Tapi boleh diceritain lagi nggak sih persiapan atau maksudnya kisah-kisahnya itu selama masa pandemi tadi itu ada challenge-nya nggak sih gitu loh? Karena kan mesti ke dokter rutin, mesti ini gitu-gitu. Yes, jadi memang it's amazing deh. Pregnancy in a pandemic gitu kan. Tapi memang kan this whole IVF journey was planned. Kami kan seperti aku bilang tadi udah menikah 9 tahun. Sebetulnya udah dari tahun 2017 kita mau coba IVF karena ada teman kita Tia Aristia tuh yang berhasil, terus dia cerita. Dulu kita juga belum tahu ini IVF tuh apa sih, terus apakah ada di Indonesia, kita masih belum tahu informasinya. Terus tapi terinspirasi dari kisahnya Tia, me and Cass, we were like, okay, why don't we try it? Itu tahun 2017 kalau nggak salah. Kita memulai itu tahun 2018. Tapi waktu itu aku dapet sinetron. Terus aku mikir, aduh, ya udah deh, aku makasih nggak apa-apa kalau ditunda mungkin setahun lagi. Tapi Cass, he sort of gave me an ultimatum. Dia bilang, okay, tapi cuma setahun lagi ya, cause ini udah waktunya lah kita mencoba. Tadinya tuh santai, tapi di tahun pernikahan yang ke-5 ke-6 tuh udah mulai tuh ada kerinduan itu. So we did make that plan. Nah, jadi waktu tahun 2019 aku benar-benar memutuskan untuk break setahun. Soalnya kendalanya waktu itu waktu. Dan IVF itu benar-benar it really takes not just your time, but you have to be physically and mentally prepared. Jadi nggak mungkin deh kalau misalnya aku kerja dan menjalankan IVF pada saat bersamaan. So 2019 kita mulai, aku stop kerja total, susah banget loh setelah 15 tahun kan non-stop. That was hard for me gitu, but we were committed. Februari kita mulai. Terus ada namanya tuh kayak operasi namanya it's a ovum pick up itu Maret. Tapi karena aku bereaksi pada obat-obatannya, jadi aku harus nunggu 2 cycle lagi untuk hormonnya turun, baru bisa melakukan apa yang namanya embryo transfer. That was May. Tapi ternyata belum waktunya karena our first round of IVF kan gagal. Sempat gagal. And it was quite a surprise to us karena kita optimis banget kan, okay, we have this, udah ngosongin nih this year, we're gonna do this, fully committed, everything was good, so far embryonya juga bagus gitu, it was all good, so kita optimis banget, udah bilang sama semua orang, our IVF journey apa segala, and we were a bit naive karena belum tahu banyak lah gitu kan, tiba-tiba pas tes, there's something called the 2-week way. Setelah kita lihat tesnya, ternyata negatif, itu rasanya it was awful gitu, beneran kayak sedih banget gitu ya. Sedih banget, runtuh. Padahal ada yang di klinik itu yang bisa sampai 9, 10, 11 kali baru berhasil. Jadi that's why we think it's still a miracle loh, biarpun ada teknologinya, tapi it's still yang memutuskan kan. So kita break dulu, kita masih ada sisa 1 embrio yang di freeze gitu, biasanya gitu. Terus aku sama Cass kayak sebenarnya kan ada yang suggest aku harus operasi dulu, laparoskopi, soalnya belum ditemukan nih masalahnya tuh apa, jadi harus dilihat dulu nih, laparoskopi dulu. Tapi aku agak takut dioperasi kan, selalu aduh gitu, mau nggak ya di laparoskopi. Akhirnya aku memutuskan yaudah kita coba akupunktur dulu sama naturopathy selama 3 bulan, baru kita embryo transfer dengan our last embryo, tapi kita nggak bilang siapa-siapa. Sampai mertuaku pun kita nggak bilang, kita diam-diam aja deh, because it was so it was so hard. Emotional when we share to everybody, dan aku juga ngerasa kayak guys ini masih belum berhasil, and I felt like orang juga ikut sedih gitu kan. So, yang kedua kalinya kita benar-benar nggak bicara sama siapa-siapa, we did it in secret. Aku pun kalau boleh jujur, I was not so optimistic, justru aku cenderung pesimis, kayak ya udahlah kalau ini belum berhasil,
baru deh kita laparoskopi nanti next year 2020 kita coba lagi gitu kan. Aku udah siap. Ternyata hamil berhasil. So it was such a surprise, kayak like oh my gosh. Seneng banget, rasanya seneng campur was-was juga kayak aduh gitu kan. Jadi aku jaga banget selama 3 bulan pertama kan itu yang paling rentan. 3 bulan pertama aku jaga banget dan kita nggak bilang siapa-siapa. Baru pas 3 bulan we announced it. Nah, officially gitu ya. Dan tiba-tiba Januari itu mulai kan ada desas-desus corona gitu kan. COVID ya. I was like, apa ini gitu kan. First it was like an epidemic, belum pandemic gitu kan. Tiba-tiba kan berkembang pandemic, globally, the world shut down. Dan ya bisa dibayangin ya rasanya 9 tahun nunggu. Akhirnya hamil. Tiba-tiba pandemi gitu. Dan also kayak aku pernah kan waktu masih usia kandungan 3-4 bulan ketemu teman aku lagi flu, aku langsung terpapar tuh flu-nya kan. Gampang banget. It wasn't my friend's fault, it's okay. Cuma kayak paling gak enak kan kita lagi hamil terus sakit flu karena nggak bisa minum obat. Jadi aku betul. gitu kan cuman minum air aja kayak aduh ini rasanya nggak enak. Ringkih banget gitu kan. Tiba-tiba ada pandemic, kita makin takut dong. Jadi kita benar-benar memutuskan untuk isolasi. We stayed at home. Itu dari Februari. Dari Februari tahun ini we stayed at home, benar-benar dijaga kehamilannya. Ya was-was. Totally gitu ya. Totally. My parents juga sampai ikutan lockdown walaupun kita beda rumah, kan just in case everybody was on lockdown. Sampai akhirnya Juli lahir, aku berasa udah lahiran di bulan karena semua pakai baju astronot gitu kan. Pakai APD ya. Perawatnya, like, what's going on gitu kan. Terus sampai sekarang pun kita masih di rumah aja, kecuali Cass udah mulai memberanikan diri. Tadi dia the first time dia ke mall untuk potong rambut karena udah merasa gerah dengan rambutnya yang makin gondrong. Kita mencoba, we're trying to navigate this new normal slowly, tapi pasti ya penuh dengan masih ada rasa was-was itu. Jadi tiap kali vaksin juga benar-benar kita hati-hati, sebulan sekali ke rumah sakit, pulang langsung mandi dan bersih-bersih. Ada ritualnya lah. I even have a corona basket in my front door. Tuh isinya kan sanitizer apa semprotan gitu. Yes. Tapi ya gimana ya, that's just the reality that we have to face. Mudah-mudahan ini kayaknya vaksin udah ditemukan ya, mudah-mudahan it's all over. Tapi tentunya ada pro dan con ya. Itulah connya ya. Tapi pro-nya ya kita bisa baby moon. Jadi benar-benar waktu dengan kehamilan pun kita benar-benar fokus. Me and Cass bisa menikmati masa-masa kehamilan aku. Terus kemudian sekarang dengan Kara Rose itu benar-benar we're just kan ini new parents ya, it's not easy being parents, so we can make our mistakes in private. Benar-benar kayak we're just learning day by day dan together ya. Samaan ini. Jadi ada pro, ada connya, tapi ada pro-nya, ada hikmahnya juga di balik semua ini. That's lovely. Kayaknya sih memang kita diminta untuk benar-benar fokus sama keluarga juga ya during this pandemic kan. Jadi kita bisa benar-benar bonding ya. Yes, keluarga dan tanaman. Kamu nanam, kamu juga itu ya banget. Lihat kebunku penuh bunga. Terus si Cass tugasnya nyiram gitu. Oh iya, dia juga udah tahu. Dari yang cuma ada 2, 3. Wow. Kayaknya nanti ya kalau udah pandemi ini udah benar-benar lewat, mungkin lewat lah ya, quote and quote gitu, kita bisa berkunjung ke iya rumahnya Rianti. Kayak hutan rimba di sini. Iya, mau gendong ada tanaman ramba. Yes, of course. Mau gendong baby Kara, mau lihat ini apa kebunku gitu kan. Terus mau dimasakin sama dia udah jadi chef sekarang. Yang tadinya cuman bisa grilled cheese, sekarang udah paella, semuanya udah bisa. Gimana Cass sudah bisa masak ikan mas arsik? Boleh nanti kita datang. Arsik ini belum. Arsik. Waduh. Susah. Beda inang, satu level.
Itu level tingkat tinggi ya. Iya. Belum di-unlock. Belum di-unlock. Aduh, thank you banget. Ini kayaknya ceritanya benar-benar menginspirasi juga ya buat kita semua. Dari terutama mungkin belajar dari kesabaran dan ketulusan ya. Kalau dari yang diceritakan sama Rianti di sini bahwa ya udah kita enjoy aja dengan hubungan kita, stick to the commitment, terus kita menganggap bahwa pasangan kita itu adalah sahabat kita juga yang senantiasa kita bisa sharing anything supaya hubungan kita tetap berkualitas ya kan. Itu terus tetap berpengharapan kali ya, nggak putus ya pengharapannya ya. Itu penting banget. Apalagi pada saat kalau kuncinya kan tadi itu ya guys ya, waktu Rianti berharap banget, terus abis itu kayaknya mungkin bukan pikiran manusia gitu loh ketika ya kan, jadi kayak udah ada pasrah aja. Mungkin pada saat dia pasrah Tuhan bilang ya udah ini loh waktunya gue gitu. Waktunya dia gitu. Aduh, seneng banget. Sekali lagi selamat ya buat Rianti Nainggolan. Rianti sama Cass. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sejauh buat di sana. Yes. Iya, nanti ada kenang-kenangan dari Eureka Woman buat thank you ya. Thank you. Thank you so much. Ya. Thank you, aunties. Okay, we are going to say goodbye. Thank you banget sekali lagi. Mungkin Era atau Mirna, any last things for closing before we close? Enggak sih, cuma gue bilangnya yang tadi dibilang sama Rianti, yang lu juga bilang tentang pengharapan. Kayaknya semuanya itu ada waktunya dan semua itu akan indah pada waktunya gitu. Amen. Jadi benar-benar yang God's plan gitu. Jadi kita harus benar-benar hidup dengan ya rencana Tuhan gitu, bukan rencana kita gitu. Yes, betul. Not by side. Yes, benar, true. Okay guys, kita say goodbye. Bye-bye. Thank you so much. Bye Rianti. Bye, baby. Bye, God bless you. Bye. Bye.